Tovan ini kan investment spesialis ya di Sukor Asset Management, DMI gitu. Nah, kalau menurut Tovan sendiri nih, cara untuk strateginya dari Sukor Asset Management untuk memutuskan perusahaan apa yang akan diinvestasi itu kayak gimana sih? Jadi harus sesuai dengan filosofi investasi kami dulu sih awalnya. Jadi Sukor itu kita punya menganut filosofi investasi namanya we try to find a value in every market cycle and business cycle. Ya. Jadi sesuai dengan prinsip tersebut kita melihat dari valuasi perusahaan itu seperti apa. Kemudian tidak hanya valuasi, kita melihat siklus ekonomi seperti apa dan bisnisnya juga seperti apa. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oke, malam hari ini aku akan bahas market pastinya. Aku akan bahas tentang IHSG dan juga ngebahas tentang pertanyaan banyak teman-teman yang penasaran dengan Bukalapak auto reject bawah lagi. Apa yang harus dilakukan kalau misalkan nyangkut di angka 1325. Terus ini kesempatan atau enggak sih? Boleh beli atau enggak? Atau jangan-jangan malah justru harus keluar nih. Besok masih auto reject bawah lagi enggak ya? Terus kemudian yang kedua, banyak juga nih yang nanyain batubara mulai naik nih, gimana prospek saham-saham batubara, kemudian saham-saham yang lainnya ya. Nanti kita akan bahas ya teman-teman semuanya, kita akan bahas pastinya ya, semua saya akan bahas detail juga dengan IHSG dan juga saham-saham yang lain gitu. CPO dibahas juga, oke, aku akan bahas CPO juga. Nah, malam hari ini aku balik ya, biasanya kan ngebahas market dulu, terus baru ngobrol dengan narasumber. Nah, malam hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu narasumber saya dulu gitu. Kemudian setelah itu baru saya akan ngomong tentang saham-saham hari ini yang rame dan juga tentang IHSG. Ya teman-teman, jadi saya akan invite dari Sukor Asset Management, sekitar kita akan ngobrol dengan Sukor Asset Management mungkin sekitaran 15-20 menit. Setelah itu kita akan ngobrol tentang saham-saham yang lagi rame, kayak tadi Bukalapak banyak ditanyain, terus saham-saham yang lain dan pastinya juga IHSG. Oke, aku matiin dulu komennya, nanti aku akan nyalain lagi ya teman-teman. Halo, selamat malam. Halo, malam Ciala. Ya, dengan Tovan Yamin, investment spesialis Sukor Asset Management ya. Besok hari Sabtu kita akan ada event bareng dengan Sukor Asset Management jam 10 pagi ya, jam 10 pagi di mtrade VIP, dan kita akan ngobrolin tentang value investing atau growth investing nih gitu ya. Tadi teman-teman juga ada yang udah mulai nanyain kayak ICB udah boleh beli belum sih dan seterusnya. Oke, nah Tovan ini kan investment spesialis ya di Sukor Asset Management, DMI gitu. Nah, kalau menurut Tovan sendiri nih, cara untuk strateginya dari Sukor Asset Management untuk memutuskan perusahaan apa yang akan diinvestasi itu kayak gimana sih? Jadi harus sesuai dengan filosofi investasi kami dulu sih awalnya. Jadi Sukor itu kita punya menganut filosofi investasi namanya we try to find a value in every market cycle and business cycle. Ya. Jadi sesuai dengan prinsip tersebut kita melihat dari valuasi perusahaan tersebut seperti apa. Kemudian tidak hanya valuasi, kita melihat siklus ekonomi seperti apa dan bisnisnya juga seperti apa. Nah, contoh seperti hal ini ya, mungkin yang banyak juga lagi dibahas orang, kok kayaknya value investing is there gitu. Tapi sebenarnya kami melihat justru definisi value itu agak sedikit berubah ya. Nah, mungkin nanti dibahas Sabtu depan ya sama Pak Bos Jenny ya. Tapi untuk iya, nanti kita untuk ini dalam pemilihan saham tentunya kita melihat dari itu pertama valuasi, kemudian juga kita melihat dari prospek pertumbuhannya ke depan seperti apa. Bukan berarti kita selalu ngelihat yang valuasi murah-murah dulu, enggak juga gitu. Tapi kalau kita melihat, misal contoh saham-saham PE yang
P-nya 20-an, 30-an, tapi kalau growth-nya masih ada 20%, 30% ke depan, ya dari sisi bottom line-nya ya kenapa tidak? Karena kan PI yang 20-30 itu someday akan jadi PI 10 dan apa itu menurut kita ngelihat seperti itu. Balik lagi ke potensi pertumbuhan ke depannya seperti apa. Jadi view-nya adalah growth stock itu one day bisa menjadi value stock, kira-kira seperti itu ya? Iya betul, karena kan saham blue chip yang sekarang ini dulunya juga saham-saham small cap kan yang dulu growth, bahkan ibaratnya balance sheet-nya juga belum kuat ya. Jadi kita harus melihat 10-15 tahun ke depan ya, perusahaan-perusahaan tersebut itu bisa sustainable nggak dalam perjalanan ke seperti itu pertumbuhannya. Iya. Kalau untuk saham-saham yang sekarang ini lagi aktif nih, banyak yang aktif dari sektor digital, perbankan digital, dan juga yang baru aja IPO ini, yang lagi rame banget ini ya. Kalau ngomongnya hari ini aja 2,7 T ya transaksi gila. Iya. Nah menurut Taufan sendiri, mungkin nggak tahu, kamu boleh nggak ngomong tentang saham secara spesifik? Kalau misalkan boleh sih, teman-teman di sini pastinya akan happy. Tapi kalau enggak, mungkin bisa ngomong tentang sektoralnya atau gimana gitu. Nah, saham-saham itu termasuk yang baru aja IPO ini, yang 3 hari ARB ini ya. Menurut Taufan, dia bakalan bisa jadi value stock nggak sih ke depan? Kayak Amazon dulunya growth stock, terus sekarang jadi value stock. Bukalapak. Wah, ini pertanyaan bagus banget sih, nggak apa-apa sih kita bahas ya pelan-pelan sedikit mengenai ini. Nah, kalau dalam hal kita investasi ke perusahaan startup yang baru IPO ya, kita memang harus melihat prospek pertumbuhannya seperti apa. Karena kan kalau kita melihat startup ya, yang mereka punya ini ada visi yang cukup bagus untuk kedepannya. Tapi salah satu yang harus kita lihat sebagai kita investor di sini ya, karena kan udah masuk pasar sekunder dan apa, lihat bagaimana eksekusinya. Mereka punya plan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, mereka punya plan. Tapi eksekusinya jalan nggak? Jangan cuman dari foundernya aja, dari shareholder mereka, dari itu cuman sebagai visioner, tapi harus sebagai eksekutor. Nah, dan kita lebih melihat dari tentunya untuk perusahaan-perusahaan seperti Bukalapak, seperti Goto dan apa itu sebenarnya kan mereka punya lini bisnis yang cukup banyak ya. Salah satunya kalau Bukalapak ada Bukamart, ada bahkan mereka punya buka investasi dan sebagainya. Goto ada macam-macam dan itu. Nah, kita lihat bagaimana prospek mereka ke depannya gitu. Untuk sekarang sih kami melihat justru prospek itu dari Bukamartnya. Kalau kita ngomong e-commerce-nya dia, e-commerce ibaratnya marketplace-nya mereka itu mungkin market share-nya nggak sebesar seperti Shopee dan Tokopedia ya, yang dimana demografisnya udah jelas, pemakainya usernya juga udah jelas. Nah di sini kita lebih lihat dari Bukamart, di mana mereka market share-nya lagi building up banget, dan 3 tahun terakhir ini mereka growth-nya cukup bagus ya, dan kita ngeliat prospek seperti itu. Dan kita harus melihat juga seperti Amazon dulu, di mana mereka cuma jualan buku online kan, dan cuma marketplace. Tapi sekarang mereka punya service database cukup besar ya, seperti Amazon Web Service. Siapa yang nggak pakai itu? Kemudian kita kenal Facebook itu cuma sebagai media sosial doang, tapi sebenarnya Facebook itu lebih banyak cuannya dari targeting ads-nya, dari mereka punya data ya. Itu yang harus kita lihat ke depannya seperti apa. Mungkin prospeknya belum kita akan lihat dalam waktu 1-2 tahun ini, tapi kalau kita ngomong 5 tahun ke depan gimana, dan tentunya kita sebagai MI mungkin atau sebagai investor ya, kita akan pantau terus sebagaimana lancar ya eksekusi bisnisnya mereka ke depan. Mungkin kalau sedikit boleh dikasih komen tentang perbankan digital ya. Sukor Asset Management ini memang saya tahu berbeda dengan Sukor Sekuritas. Jadi meskipun namanya sama-sama Sukor, tapi sebenarnya analisisnya beda, manajemennya beda ya, totally different. Nah, saya baru aja baca tentang satu risetnya dari Sukor Sekuritas nih tentang BBYB atau Bank Newcomers, dan di situ disebutkan bahwa Bank Newcomers ini aplikasinya Neo Plus itu udah di-download 5 juta kali download gitu, dan itu setara atau bahkan lebih daripada downloading dari kecepatan download ini aplikasi TikTok, seperti itu. Dan kalau saya bandingkan dengan aplikasi dari Bank Jago atau Arto yang udah ngebut naiknya, dari Bank Jago ini baru sekitaran 500.000. Aku coba cek ya, takut salah ngomong nih. Aku cek, ini aku ngeceknya di Android karena iPhone masih aku pakai, jadi ya 500.000 lebih download untuk Bank Jago. Nah kemudian untuk Bank Aladin sendiri, Aladin aku belum ngecek sih untuk Bank Aladin ya.
Ya aku akan cek nanti. Nah, pertanyaan saya adalah dari ketiga perbankan digital ini atau mungkin lebih ya, lebih dari itu, lebih dari tiga, nggak apa-apa dibahas. Menurut Taufan atau menurut Sukor Asset Management ini kira-kira yang bakalan berprospek ke depan tuh apa sih dan kenapa? Mungkin jika boleh dibahas tentang saham gitu. Kalau enggak mungkin ya clue-cluenya aja. Mungkin sedikit boleh. Kita secara keseluruhan melihat bank digital ini secara valuasi memang sudah mulai terlampau mahal ya, terutama seperti Arto contohnya. Kalau kita ngomong bank digital, sebenarnya bank-bank besar pun dalam dari 2010 sebenarnya mereka sudah mulai memasuki digital dengan mobile banking dan apps-nya. Cuman saat ini memang the giants itu lagi sleeping, seperti BCA ini kan juga sudah mulai develop bank digitalnya, dan kita sebenarnya lebih suka yang seperti itu, yang secara usernya sudah ada, market share-nya juga sudah jelas, mereka punya aset yang sangat berkualitas, jadi tinggal dengan embel-embel digital dan sebagainya lebih lancar lah eksekusinya. Nah, kalau kita ngomong seperti BBYP salah satunya dibandingkan Arto, menurut saya sih sebenarnya pribadi ya, melihat BBYP ini lebih menarik. Karena mereka itu sudah jalan lebih dulu ya, dari bahkan 5 tahun terakhir, memang orang nggak terlalu banyak lirik aku laku waktu itu kan. Dan mereka secara penyaluran kreditnya juga udah jalan jauh, DPK mereka cukup banyak ya, aset mereka itu mumpuni lah untuk kasih kredit yang cukup baik. Dan secara valuasi memang masih lebih di bawah dari Arto sendiri. Di BBYP memang masalahnya kita tahu ya shareholder terbesarnya waktu itu. Jadi itu yang mungkin banyak orang investor hindarkan ya, karena dan sekarang memang kebetulan nanti ada rencana juga right issue ke depan ya, kita akan dipantau terus. Kalau kita antara pilih bank digital, tentunya kita akan pilih bank digital yang saat ini valuasinya belum setinggi Arto ya. Menarik. Valuasinya belum setinggi Arto. Di sini di depan saya ini ada data sumber dari Skor Sekuritas, dari sister atau brother, sibling. Ya, ini aku dapat ya tim riset Sukor ya. Baca BKSB, BBYB ini teman-teman bisa lihat market cap-nya yang tertinggi adalah Arto, sementara itu BBYB sendiri market cap-nya masih segini. Jadi sebenarnya kalau aku lihat sih masih ada ruang untuk pertumbuhan harganya, tapi bukan berarti terus besok langsung dihajar beli. Karena kemarin BBYB udah naik tinggi banget ya, cepet banget, jadi mungkin wise-nya tuh ditunggu koreksinya kali ya, gitu. Nah kalau view dari silakan. Gimana, Taufan? Dan hari ini transaksi juga lumayan kan di BBYP sendiri. Tadi pagi juga sempat turun ya. Cuma memang belum banyak sih kalau kita melihat investor yang masuk lihat ke sana, terutama seperti fund-fund ya. Gitu. Jadi mungkin ke depan masih ada potensi ya. Saya setuju sih sama Ciala. Oke. Taufan, terus kamu kalau ngelihat ini saham-saham yang value investing dari sektor consumer gimana nih? Kan kita ngelihat COVID-19 masih belum selesai ya. Sepertinya perjuangan untuk perusahaan-perusahahan consumer good ini masih akan panjang gitu. Ditambah lagi harga komoditas masih naik terus. Coal naik, CPO naik. Ini gimana nih nasibnya nih? Saham-saham consumer. Ya, untuk consumer kayaknya masih akan berat ya untuk setahun 2 tahun ini. Kalau kita ngomong consumer seperti Unilever dan yang dimana bahan bakunya naik juga kan sekarang, seperti CPO, bahan kimia dan sebagainya, itu masih akan naik. Dan kita lihat juga sebenarnya spending orang untuk saat ini itu nggak terlalu growth cukup banyak dibandingkan 5 tahun, 10 tahun lalu ya. Itulah kenapa Unilever sahamnya turun terus selain dari floating yang turun. Jadi kita nggak terlalu melihat seperti itu, kecuali saham konsumer yang memang masih berkutat di bahan pokok seperti beras dan sebagainya, karena potensinya masih cukup oke untuk ke depan kita melihat. Saat ini kita lebih suka sektor komoditas ya, Cika. Seperti hari ini kan saham batubara dan CPO udah mulai naik ya. Jadi memang fokus pasar kemarin ini lebih banyak cenderung di sektor digital, tapi memang value investing itu saat ini lebih banyak saham-saham murah ya, value yang sangat murah itu di saham emiten komoditas sih kita lihat. Berarti value investingnya view-nya malah bukan ke consumer good tapi malah ke komoditas ya. Nah ini menarik banget nih hari ini tuh tadi didorong oleh kenaikan harga coal dan juga harga CPO. Saham-saham coal dan juga CPO ini mulai aktif. Tapi kalau aku lihat sih secara teknikal tuh masih banyak yang sideways di bawah. Nanti saya akan bahas juga ya teman-teman secara teknikalnya ya. Nah kalau
Kalau Taufan sendiri nih dari Sukor Asset Management ini ngelihatnya gimana sih untuk saham-saham pertambangan terutama batu bara ini? Jangan-jangan dia nih naik cuma sesaat aja, habis itu turun lagi. Karena beberapa waktu yang lalu harga batu bara tuh naik terus, tapi harga sahamnya nggak naik. Iya. Iya, memang kita ngelihat market itu belum firm ya sama result yang udah keluar padahal. Dan juga kalau kita ngomong investor asing itu kan ngeliatin banget ya riset-riset dari analis ya. Nah, kita ngelihat sendiri dari awal tahun, analis itu, ya analis stok juga, itu pada belum upgrade, mereka punya rekomendasi ya terhadap saham-saham komoditas ini. Padahal harga komoditas itu ibarat dari awal tahun udah terbang kemana-mana. CPO udah all time high, batu bara udah all time high banget sih. Udah 160 kan highs kemarin. CPO in rupiah itu lebih tinggi dibanding 2013 ya karena supply terbatas, demand-nya makin tinggi sekarang. Ya mereka analis-analis ini masih pakai asumsi harga batu bara dan CPO itu rendah banget dibandingkan sepanjang tahun ini. Jadi mereka belum upgrade reportnya di buku aja. Nah ini kuartal 2 result kan udah keluar ya sebagian saham-saham CPO dan masih growth-nya masih sangat fantastis ya. Batu bara juga akan menyusul keluar tentunya. Harusnya dengan result kuartal 2 ini misal keluar semua, mau nggak mau mereka harus mulai ngelirik lagi ya ke sektor ini gitu. Tentunya apalagi kemarin kan ekonomi kita udah keluar dari resesi lah setidaknya, jadi ini bisa jadi sentimen juga sih buat sektor komoditas. Oke. Iya, kalau Taufan sendiri mana sih yang lebih menarik, perusahaan batu bara yang mereka banyak ekspor ke luar negeri atau yang pangsa pasarnya banyak yang di dalam negeri seperti PTBA gitu? Ya saat ini sebenarnya lebih baik perusahaan batu bara yang cenderung ekspor ya, karena kan harga DMO masih sangat rendah, belum dan kebetulan juga sebenarnya listrik kita tuh lagi oversupply sih, jadi PLN itu nggak terlalu banyak ngejar emiten batu bara untuk masuk batu bara untuk domestik gitu. Jadi sekarang produsen batu bara ini punya surplus untuk ekspor. Jadi yang mereka punya kuota masih cukup banyak untuk ekspor tentunya akan diuntungkan ya, seperti Adaro salah satunya sih. Meskipun sebenarnya China sekarang juga udah agak-agak slow down ya, maksudnya perekonomian nggak begitu nggak seperti beberapa waktu yang lalu. Betul. Masih nah, ya? Ini China ini kan lagi berantem pasif agresif lah sama China, jadi sama Australia gitu. Jadi kita dapat untung di situ. Mereka beli batu baranya dari Indonesia nggak dari Australia. Iya, benar. Ya, itu sentimen itu juga udah cukup lama ya sebenarnya ya. Tapi dengan sentimen itu kita menunggu harga saham batu bara naik nggak naik gitu. Nah ini sedikit review secara teknikal sih teman-teman. Ini Adaro Energy itu dia sideways itu udah hampir dari Januari sampai sekarang nih, udah setengah tahun lebih nih. Ya, dan kemudian hari ini Adaro dia mencoba breakout dari resisten 1395 atau 1400. Saya sih melihat untuk Adaro ini dia ngebangun satu fondasi yang cukup oke sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau simpan untuk jangka menengah, jangka panjang should be okay. Cuman yang saya nggak suka adalah karakter dia kalau jangka pendeknya tuh banyak sideways-nya gitu. Jadi ini alasan kenapa kita sideways banyaknya, karena belum ambil. Kalau dibuat trading juga tipis banget kan sih. Tipis, benar. Nah ini yang di PTBA nih, kalau PTBA sebenarnya sama sideways juga, tapi kita ngelihat satu pattern yang cukup menarik di sini, ada inverse head and shoulders di PTBA, dan kalau ini dia berhasil breakout dari pattern ini, head and shoulders ini di sini, ini targetnya. Disclaimer juga ya teman-teman ya, meskipun ada analisis teknikal fundamental tapi tetap ada resiko juga gitu. Target di sekitar level 2700 jika dia berhasil breakout dari 2420 ya. Jadi ini 2400 ya. Jadi ini cukup menarik gitu. Selain itu saham Indi dan juga Indidoit itu menarik juga gitu ya. Selengkapnya untuk Indidoit akan kita bahas di morning briefing bersama Mtrade besok gitu. Kita belok dikit yuk ke digital lagi nih. Nanti kita mau ke komoditi lagi CPO, tapi kita mau belok dikit ke digital banking dan telekomunikasi. By the way, Taufan kalau misalkan sampai lebih dari 15-20 menit nggak apa ya? Karena kayaknya ngobrolnya asik nih. Lagi nggak ditungguin kan?
Oke, oke, ya. Jadi selain beberapa saham perbankan digital yang tadi kita udah bahas, ada yang menarik nih, BABP yang udah sempat rally juga beberapa waktu yang lalu, tapi 3 hari ini turun lumayan. Dan menurut aku sih sebenarnya ini koreksi normal aja ya, koreksi normal aja. Dan di morning briefing tadi pagi kita juga udah antisipasi untuk BABP ini. Kenapa tadi dibeli sih? Karena pagi itu sempat mantul ada candle reversal gitu, bullish, tapi kita antisipasi untuk belinya tuh sampai angka sekitaran 490 gitu. Dan ya ini volume transaksi ketika turun selama 2-3 hari ini tuh masih lebih kecil daripada ketika naik kemarin. Ini normal correction sih teman-teman. Nah untuk BABP ini kita melihat adanya kemitraan yang cukup strategis antara BABP dengan XL Axiata. Ya, kerjasamanya apa sih sebenarnya? Kemitraannya apa? Jadi BABP, terus kemudian BABP yang merupakan bagian dari MNC Capital atau BCAP dan juga XL Axiata ini sudah menjalin kemitraan atau kerjasama untuk mempromosikan motion banking gitu. Jadi mungkin ini sebenarnya bukan sesuatu yang besar atau gimana sih, tapi menjadi satu katalis untuk pendorong buat jangka pendek gitu ya. Jadi cukup menarik gitu buat jangka pendek. Kalau dari Taufan sendiri untuk saham BABP ini ada review fundamentalnya gimana? Kalau BABP dari yang motion bankingnya tadi ya, kita ngelihat itu bukan something yang new banget sih. Jadi kalau kita lihat bank-bank digital lain pun juga punya feature yang serupa ya, udah duluan dan lebih proven gitu. Jadi kalau kita sebenarnya nggak terlalu masuk universe juga ya untuk di BABP kami, dan secara volume menurut kami juga nggak meet sama dengan kriteria kami juga sih, dan kita ngelihat ini lebih ke jangka pendek. Nah kalau kita ngomong seperti yang saya sebut tadi sih, kita ngomong apakah ini cuma sekedar visi aja atau ini bisa dieksekut dengan baik nggak ke depannya seperti apa. Kita untuk Bank Digi lebih suka sama bank-bank yang memang secara user base-nya sudah strong ya, seperti ya Arto sebenarnya juga cukup baik ya karena udah mulai naik. Yang kita suka seperti itu. Nanti yang kita sebenarnya lagi nunggu ini yang BCA Digital ini seperti apa, kita ke depan akan melihat. Untuk saat ini yang salah satu bank digital yang kuat yang menurut kami ini adalah BBYB ya. Cuman memang kita lagi lihat juga sih ke depannya seperti apa, kita masih pantau. Bank BCA Digital tuh kan sayangnya ini ya, dia belum IPO ya, masih nyantol ya, BBCA. Jadi mungkin BCA bisa di watch juga sih untuk teman-teman semuanya. Terutama nanti kalau dia udah stock split pastinya lebih terjangkau buat teman-teman semuanya. Nah, ada satu lagi nih yang menarik nih untuk Bank Aladin Syariah. Mungkin meskipun ekosistemnya dia tuh nggak segede kayak Bank Neocommerce atau BBYB, nggak segede Bank Jago atau Arto gitu. Tapi Bank Aladin Syariah ini juga menarik nih dengan kerjasamanya dengan Alfamart, dan kayaknya secara, kalau aku sih ngelihatnya teknikal menarik nih. Kalau Taufan ngelihatnya gimana secara fundamental dan ekosistem dia? Ya, itu juga salah satu yang menarik ya, dengan ada retail chain retail convenience store yang untuk chain itu, dan kemungkinan juga dan satu lagi ya, ini juga bisa jadi alternatif buat bank syariah ya, karena kan pilihan bank syariah di Indonesia itu nggak terlalu banyak ya. Dan kita melihat sendiri juga sih, kalau kita salah satu invest ya, tentunya kita melihat sudah masuk indeks apa aja gitu. Cuman yang bank-bank digital ini nggak terlalu banyak, belum masuk banyak indeks LQ45 atau indeks 80 even ya. Jadi kita nggak bisa invest banyak-banyak di saham-saham bank digital seperti ini ya. Ibaratnya belum jadi nasi dan lauk kami sih, masih jadi masih cuma jadi kremesan dan jadi kerupuk lah. Nasi dan lauknya Sukor Asset Management tuh pasti nggak disebut sahamnya dong ya. Kayak gimana sih strateginya gitu? Kalau nasi dan lauk masih kita sebutkan, transportnya banyak gitu. Oh gitu. Boleh kalau mau disebut boleh. Kirain nasi ada. Kalau nasi dan lauk ya, kita masih itu sih bener, kita suka sektor komoditas ya, kayak LC, Longsub itu kita suka. Mungkin nanti Bos Jamie bisa cerita lebih banyak ya tentang itu, nasi dan lauk kita seperti apa. Itu kita suka. Sebenarnya bank-bank besar itu kita juga sangat suka ya. Salah satu yang paling kita suka ini BNI ya. BNI itu udah murah banget sih.
untuk saat ini. Dan memang ya BNI itu udah murah banget buat untuk invest jangka panjang sih. Saat ini memang secara valuasi udah ketinggalan banget. BBV yang bank lain udah kemana-mana, BNI masih ketinggalan sih. Kita nggak melihat itu. Ya dan mereka kan akan ada buyback ya. Tentunya itu bisa bagus lah ke depannya. Consumer belum suka ya? Konsumer nggak terbatas, masih terbatas banget sih. Ya. Salah satu yang kita suka ya produsen beras sih, kopi salah satu. Oh, oke. Terima kasih atas bocorannya nasi dan lauk pauknya. Ya, kita masih suka hoki karena kalau kita ngomong ke depan tuh sebenarnya masih cukup bagus. Kita harus melihat dari market share ya. Sekarang kan Indonesia ini trennya lagi urbanisasi, Ci. Orang belanja di pasar tradisional itu masih rendah banget ya. Kalau kita ngomong Thailand, itu masyarakat untuk belanja beras modern yang udah bermerek di supermarket itu udah banyak banget. Gitu. Indonesia tuh orang masih hobi belanja di pasar. Tapi kalau kita ngelihat kota-kota besar, mereka tuh pelan-pelan udah mulai belanja. At least udah di Alfamart, Alfamedia, Indomaret Point ya, beli beras yang merek dibandingkan beras pasar. I see. Menarik ya. Jadi kalau misal kita bisa sama nih ya, konsumsi beras di pasar modernnya bisa sama kayak kayak Thailand ya. Thailand aja kita harusnya seperti beras-beras modern ini harus bisa potensi pertumbuhannya gede banget sih. Gitu. Cuman untuk saat ini memang ke harga beras ini kan agak turun karena bansos ya, harga gabah turun banget kan karena ada bansos. Oke. Jadi menarik ya. BNI termasuk salah satu pilihannya. Nah teman-teman, aku review dikit ya teknikalnya BNI ini ya. Kalau BNI sendiri ini sebenarnya memang agak lambat juga, bukan buat trading sih sebenarnya ya. Tapi memang saat ini jangka pendeknya dia di area support, ada potensi pantulan gitu. Cuman ya jangka panjangnya ya sebenarnya valuasinya ya murah. Cuman ya sekali lagi teman-teman yang suka cuan cepat mungkin kalau beli saham ini pasti harus lebih bersabar. Oke. Ya. Taufan, ya mungkin ada pesan-pesan kamu buat teman-teman investor semuanya. Pesan-pesan mungkin untuk saat ini market mungkin agak susah dibaca ya. Jadi sekarang memang buat teman-teman yang invest jangka panjang kok kayaknya ketinggalan banget sama teman-teman yang justru trading gitu. Jadi mungkin teman-teman harus dituntut lebih strategis ya untuk saat ini. Gak hanya teman-teman, bahkan kita mengelola fund aja juga harus lebih pragmatis ya terhadap kondisi pasar seperti apa. Jadi memang jangan terlalu gegabah sih, apalagi buat teman-teman nih, saya yakin banyak banget yang nyangkut di buka. Jadi buru-buru beli, auto reject kepancing langsung beli dan apa. Jadi ngelihat dulu karena sekarang saat ini likuiditas tuh sangat banyak ya, suku bunga rendah dan harga saham mahal itu gampang banget ibaratnya untuk naik lagi dan sebagainya. Cuman kita harus tetap melihat dari sisi fundamentalnya seperti apa kalau buat teman-teman yang invest jangka panjang. Mungkin buat yang cenderung lebih trading ya, kalau udah cuan ya udah gitu, jangan terlalu serakah sih, karena kan kita nggak tahu nanti yang mau exit siapa gitu. Apalagi startup yang baru IPO, tentunya investor terdahulu yang dari zaman dulu mau exit udah gatel banget kan ngelihat auto reject 2 hari ya. Kenapa? Itu bukannya di lock ya. Kemarin aku sempat dapat informasi itu katanya di lock sekitar 95% atau 90% gitu. Ya, ada yang nggak semuanya di lock. Semuanya. Jadi kalau misal ada reksadana nih, contoh reksadana yang invest juga ke Bukalapak misalnya. Salah satunya kan banyak tuh fund-fund gede ya, fund itu juga kan mereka punya batasan ya, setiap emiten yang termasuk di reksadana mereka. Jadi kalau misal mereka maksimum kan 10% ya kami manajer investasi. Kalau auto reject udah 2 kali, ya itu kan udah hampir naik 50% ya, mau nggak mau kan harus dipangkas ya. Tentunya dijual di market. Jadi mau nggak mau kan kemarin market turun. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Kemarin kan investor lama yang nggak di lock itu, mereka buang barang, ada berapa triliun. Taufan ada ngamatin nggak sih sisa berapa triliun ya? Jadi barang investor yang nggak di lock ini bisa jadi indikator besok kurang tahu deh sih kalau. Kalau aku merhatiin sih, ya correct me if I wrong ya. Saya coba-coba hitung tadi siang, saya coba hitung, kok kayaknya jumlah uang yang
investor yang nggak di lock itu sepertinya udah mulai terbatas gitu. Karena yang dijual-jualin udah banyak, udah berapa triliun kemarin. Udah cukup banyak. Kemarin itu juga salah satunya gabungan retail juga sih, karena kan allotment untuk retail surprisingly kita kira nggak akan sebanyak itu gitu. Jadi tentunya auto reject 2 hari wajar lah turun kan. Iya, retail kemarin sedang ketika dibuka pertama ada yang excited dapat barang, tapi kemudian stres buang-buangin barang banyak juga. Ya jadi sebenarnya sih karena pada kejebak yang di lock 8 bulan kan sih, dikira bakal auto reject berhari-hari, ternyata nggak sesimpel itu sih. Ternyata banyak juga yang ini ya, saya juga baru menyadari bahwa wah ternyata nih investor yang nggak di lock tuh angkanya lumayan juga gitu. Yang dari investor retail yang beli saham pre-IPO pun angkanya lumayan juga, meskipun persentasenya kelihatannya kecil gitu. Jadi kalau mereka profit taking lumayan juga tuh buat ngeguyur market. Yeah. Anyway, thank you so much buat sharingnya ya. Kita akan ketemu besok Sabtu ngobrolnya. Thank you. Sabtu ya, jangan lupa buat teman-teman semua lebih dalam lagi sialan pasti bahasnya sama bos ya. Besok Sabtu ya di Mtrade VIP teman-teman, kalau mau ikut langsung aja ke mtrade.id /WhatsApp daftar sebagai VIP user dulu. Dan terima kasih buat Sukor Asset Management, banget. Ya, jadi kalau mau buka reksadana langsung aja ke Instagram Sukor Asset Management. Thank you Tovan. Thank you Ci. Oke, teman-teman, seperti yang aku janjiin tadi, aku akan bahas tentang IHSG dan juga saham-saham yang banyak jadi pertanyaan teman-teman. Salah satunya adalah saham Bukalapak ya, saham Bukalapak. Jadi Bukalapak ini memang sempat auto reject atas sehari, terus kemudian auto reject bawah selama 3 hari ini. Dan kalau kita lihat tadi udah mulai ada buyer di bawah gitu. Jadi intinya sih aku cuma mau bilang ke teman-teman semuanya, ini baru 3 hari perdagangan, 3-4 hari perdagangan. Teman-teman nggak usah stres, nggak usah panik ya. Jadi teman-teman yang sempat dapat di harga atas 1325 tetap masih bisa exit kok, tetap masih bisa naik, itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan kalau teman-teman dapat di harga bawah tadi ya, kita ada spekulatif buy on weakness juga tadi. Nanti kalau ada pantulan, mungkin lusa, nggak harus besok masih bisa nggak sih turun? Mungkin masih bisa, tapi udah sangat terbatas sekali gitu. Jadi manfaatkan untuk profit taking juga. Nah yang terpenting adalah teman-teman meskipun mau beli saham apapun ya, judulnya mau Bukalapak atau saham apapun juga, itu nomor 1 jangan all in ya. Jadi selalu ingat ada resikonya. BBYB hilang barang, tenang aja ya, BBYB hilang barang nanti bisa buyback lagi. Sekarang masih konsolidasi kok gitu. Oke. Buat yang tadi nanya saham Baca ini jujur secara fundamentalnya nggak terlalu kuat sih, tapi secara teknikalnya ini masih ada potensi, teman-teman, masih ada potensi dia konsolidasi dalam jangka pendek gitu ya. Jadi tapi hati-hati banget, dia fluktuasinya lumayan tinggi kalau untuk si Baca ini. Lusa itu Sabtu Miss ya elah, ya maksudnya lusa hari perdagangan gitu loh, Senin gitu. Oke. Breeze gimana Breeze? Breeze hari ini sih dia kena area support ya. Kita watch juga untuk saham Breeze ini. Cuman tadi kita belum beli karena marketnya juga masih belum terlalu kuat ya. Jadi kita masih wait and see untuk Breeze ini. Aduh, kemana tadi? Hilang. Oke, terus banyak yang nanya untuk saham-saham CPO. CPO sih hari ini tadi breakout juga ya. Untuk LSIP nih, ini dia breakout juga, volume transaksinya lumayan tinggi nih, lumayan oke. Ya tapi teman-teman masih banyak resisten ya. Saya agak kurang sukanya tuh untuk saham-saham komoditas, baik CPO maupun batu bara. Ini trennya tren turun sebenarnya. Jadi dia baru mau keluar dari tren turunnya, baru stage 1. Resistennya masih banyak, strateginya masih swing trading aja dulu sih. Oke. Adaro tadi udah aku bahas sebenarnya, masih banyak banget yang nanyain tentang Adaro.
Adaro ini hari ini tadi breakout ya. Kalau untuk invest mungkin jangka menengah beberapa bulan lah, jangan sampai tahunan, masih ada upside. Tapi kalau untuk jangka pendek ya dia banyak sideways, mesti harus sabar gitu. Oke. Untuk selebihnya saham-saham batubara yang lain akan dibahas di morning briefing besok ya. Oke, terus ada yang nanya Bevin gimana? Bevin sih bagus ya, justru kita nungguin koreksinya dia untuk buyback sih untuk jangka pendeknya. Menarik sih Bevin. Terus sama Bukalapak aku udah bahas banyak ya teman-teman, jadi agak-agak bosan juga aku ngebahas itu terus. Konstruksi masih belum. MTEK gimana MTEK? MTEK hari ini tadi dia kena support kuat dan dia jatuhnya ini sangat curam sekali. Ini keluar candle ini artinya bisa ada technical rebound, bisa untuk swing trading gitu teman-teman. Oke. Ya teman-teman semuanya, Arto gimana? Arto dia lagi di support juga sih. Arto seperti yang tadi aku udah bahas bareng Pak Taufan juga ya. Arto ini memang menarik, tapi sebenarnya yang paling menarik saat ini adalah Bank Newcomers atau BBYB itu sendiri. Di Mtrade udah profit taking sih BBYB kemarin sampai dapat 200%, kita bungkus cuan dulu. Kita juga lagi menunggu-nunggu untuk buy on weakness lagi, untuk buyback lagi. BBYB dan Arto ini jumlah downloadernya BBYB sebenarnya jauh lebih banyak gitu. Kalau untuk Arto sendiri ya oke lah, kapitalisasi dia udah cukup gede. Saya sih kalau di Arto lebih prefer dia untuk swing trading aja. Kalau untuk BBYB seandainya ada koreksi dalam masih boleh gitu. Behit dan Becak gimana? Ya kalau Behit koreksi normal di sini ya, cuman be very careful di sini. Kalau Behit dia fluktuasinya lumayan tinggi juga gitu. Ayam-ayaman tadi yang breakout cuman main Malindo Feedmill. Kalau yang teman-temannya Cepin dan juga Java belum. Jadi ini ayam-ayaman. Nah ini sebenarnya tadi breakoutnya cukup bagus, tapi kita lihat kok sektor poultry belum ada sentimen yang positif, belum ada banyak sentimen yang positif, jadi kita khawatir ini akan jadi satu breakout yang temporer aja gitu. Oke, terus Bank Sentral Asia gimana? BCA sih cakep ya teman-teman ya, secara fundamental cakep, secara teknikal dia juga masih belum terlalu mahal, jadi masih potensial sih untuk BCA untuk dikolek, tapi bukan untuk trading ya, untuk jangka menengah. Apakah bank digital sudah berakhir eranya, udah berpindah ke komoditas? Good question, Robi Kosen. Menurut aku belum. Ini istirahat aja. Jadi kalau untuk saham di bank digital kayak BBYB kemarin naik kencang, istirahat dikit wajar lah. Justru nanti kalau dia ada koreksi, kita akan masuk lagi dan nanti kita akan kasih tahu di Mtrade koreksinya di angka berapa gitu. BABP koreksi wajar kah? Koreksi wajar kok, oke-oke aja ya. Jadi kalau masih turun dikit pun masih oke-oke aja sih BABP. Anyway, agro. Masih banyak yang nanyain bank digital. Itu kalau CPO naik, teman-teman yang nyangkut kan turun banyak ya. Pakai buat keluar dulu. Kenapa? Kita nggak akan terlalu agresif trading di CPO. Ada sih, kita akan ada trading di situ, tapi nggak akan terlalu agresif. Pilihan sahamnya apa? Besok kita kasih tahu di morning briefing aja, karena masih watchlist. Kenapa nggak agresif? Ya itu tadi alasannya, bekas downtrend. Kalau bekas downtrend tuh naik, bakalan naiknya agak susah. Resisten banyak banget. BBB kemarin udah ARB, tapi hari ini naik lagi. Kita masih nunggu koreksinya. BNBA gimana? Aku bahas agro dulu ya. Agro ini dia turun beberapa hari, sempat breakdown support, tapi ada tanda reversal jangka pendek. Tapi kayaknya kita wait and see dulu aja untuk agro. Terus kalau BNBA sendiri hari ini tadi dia masih konsolidasi sebenarnya, volume transaksinya juga kecil di sini. Cuman yang kita highlight buat BNBA ini ya, dia agak-agak turun, arahnya belok ke bawah. Jadi Mtrade memutuskan untuk membatasi resiko, membatasi kerugian di BNBA alias cut loss tadi, dan tadi auto reject bawah. Likuiditasnya juga kecil, mungkin banyak yang belum bisa keluar, mungkin besok bisa exit. Tapi kalau ditanya apakah ini jelek, eranya apakah udah berakhir, secara teknikal sih masih ada kemungkinan untuk dia naik lagi. Nah kenapa kita keluar, kita exit? Kena mathematical stop loss aja, kena batas percentage stop loss kita gitu. Oke, terus kalau ESA sendiri
ini masih di area support sih, jadi harga amonia juga masih naik, jadi mungkin dia gerakannya agak-agak lambat karena semuanya fokusnya masih pada digitalan gitu. Oke. Excel masih menarik, BBKP masih menarik banget. Cuman BBKP ya teman-teman jangan asal main hajar aja. BBKP MTrade udah tinggal ngehold. Masih level buy nggak ya? Aku lupa. Ini dia lagi membentuk pola flag atau pennant gitu. BBKP ini termasuk salah satu yang aku suka untuk jangka pendek ini gitu, untuk sektor perbankan ya. Disclaimer juga teman-teman ya. Jadi kalau aku bilang suka jangan langsung dihajar bleh semuanya. Oke, teman-teman, aku udah ngantuk, entah kenapa hari ini aku ngantuk banget. Jadi kita sambung aja di morning briefing besok pagi jam 8.15 di MTrade VIP. Semoga bisa membantu teman-teman. Langsung daftarnya di klik link di bio saya atau mtrade.id. Terima kasih semuanya yang sudah tiap malam nonton Instagram live saya, dan terima kasih buat Skor Asset Management. Saya Ellen May, salam profit dan sehat selalu. Dadah. Jangan lupa download aplikasi MTrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.